wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Fadila Mahmud, NIM 1540 1425022. Saya dari Prodi Arsitektur Bangunan Gedung kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas survei utilitas bangunan mengenai rumah tinggal mahasiswa. Tujuan saya untuk survei rumah ini agar dapat mengetahui pengunjung rumah apakah dia berfungsi dengan baik, aman, dan efisien bagi penghuni rumah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Rumah ini dapat dikategorikan sebagai rumah sederhana, formal, atau minimalis tradisional. Berdasarkan hasil pengamatan dari rumah yang ditinjau, sistem utilitas bangunan secara umum sudah berfungsi, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar lebih optimal dan nyaman. Sistem plumbing adalah sistem perpipaan dalam bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih, mendistribusikan ke titik penggunaan, serta membuang air kotor atau limbah dengan aman. Fungsi sistem plumbing menyediakan air bersih untuk mandi, cuci, dan minum, menyalurkan air ke peralatan kran, shower, toilet, membuang air kotor dan limbah, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Sistem tata udara adalah sistem dalam bangunan yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi, suhu, kelembapan, dan kualitas udara agar ruangan terasa nyaman, sehat bagi penghuni. Sistem kelistrikan pada rumah tinggal adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan, mendistribusikan, dan mengatur energi listrik agar dapat digunakan dengan aman dan efisien oleh penghuni. Sederhananya, ini adalah arus listrik dari sumber sampai ke peralatan rumah. Fungsi sistem kelistrikan adalah menyediakan energi listrik yang berkebutuhan rumah, mengoperasikan peralatan lampu, TV, kulkas, AC, dan lain-lain, menjamin keamanan penggunaan listrik, dan mendukung kenyamanan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan, utilitas bangunan pada rumah ini memenuhi kebutuhan dasar penghuni, namun belum sepenuhnya optimal. Sistem tata udara masih bergantung pada bukaan di bagian depan, sehingga sirkulasi udara kurang maksimal dan berpotensi menimbulkan kondisi ruang yang pengap. Dari segi kelistrikan, instalasi sudah tersedia dan berfungsi, tetapi penataan kabel yang masih terbuka menunjukkan aspek keamanan yang perlu ditingkatkan untuk menghindari risiko korsleting. Sementara itu, pada sistem plumbing, khususnya drainase air hujan, belum terlihat pengelolaan yang baik sehingga berpotensi menyebabkan genangan air di area teras. Secara keseluruhan, utilitas bangunan ini tergolong cukup baik, namun perlu pengembangan, terutama pada aspek ventilasi, keamanan instalasi listrik, dan sistem pembuangan air agar lebih memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Kelebihan pada bangunan ini adalah yang pertama, sistem udara sudah memiliki bukaan pintu dan jendela di bagian depan, memiliki cahaya alami yang masuk dengan baik, menghemat listrik di siang hari. Teras membantu mengurangi panas langsung ke dalam rumah. Yang kedua, sistem kelistrikan, instalasi listrik sudah tersedia dan berfungsi. Titik lampu di teras mendukung aktivitas malam hari. Kebutuhan dasar listrik rumah tangga juga terpenuhi. Selanjutnya ada sistem plumbing. Lantai teras sudah menggunakan keramik, lebih tahan air. Area dapat relatif bersih dan tidak terlihat kerusakan besar. Sistem air mungkin sudah berjalan untuk kebutuhan sehari-hari. Kekurangan pada bangunan ini, yang pertama, pada sistem tata udara tidak ada ventilasi silang. Sirkulasi udara kurang optimal atau berpotensi pengap. Yang ketiga, bukaan hanya terfokus di satu sisi atau depan. Yang kedua, sistem kelistrikan, kabel terlihat terbuka dan kurang rapi. Berisiko korsleting jika terkena cuaca. Tidak terlihat pelindung instalasi. Yang ketiga,
Sistem plumbing, tidak terlihat saluran drainase yang jelas, berpotensi terjadi genangan air di teras, tidak ada talangan air untuk mengalirkan air hujan dari atap. Yang pertama ada di tata udara atau ventilasi. Masalahnya, sirkulasi udara kurang optimal, bukaannya hanya di depan. Potensi perbaikannya, tambahkan ventilasi di samping atau belakang rumah, gunakan roster atau lubang air di bagian atas dinding. Yang kedua ada sistem kelistrikan. Masalahnya, kabel terlihat terbuka dan tidak rapi, berisiko korsleting akibat cuaca panas atau hujan. Potensi perbaikannya, gunakan pipa pelindung kabel, rapikan jalur instalasi listrik, pastikan sambungan aman dan sesuai standar. Yang ketiga, sistem plumbing atau air dan drainase. Masalahnya, tidak terlihat saluran drainase yang jelas, risiko genangan air di teras saat hujan, tidak ada talangan air di atap. Potensi perbaikannya, tambahkan talang air dan pipa pembuangan, buat kemiringan lantai ke arah luar, sediakan saluran drainase di depan rumah. Dan yang keempat, perlindungan bangunan. Masalahnya, area teras masih terbuka terhadap cipratan air hujan. Potensi lantai cepat kotor atau licin. Potensi perbaikannya, tambahkan kanopi atau perpanjangan atap, gunakan material lantai anti-slip. Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa utilitas bangunan pada rumah tinggal ini secara umum telah memenuhi kebutuhan dasar penghuni, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan, yaitu sistem tata udara, kelistrikan, dan plumbing. Sudah berfungsi tetapi belum sepenuhnya optimal dari segi kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Beberapa kendala yang ditemukan seperti kurangnya sirkulasi udara, instalasi listrik yang belum rapi, sistem drainase yang belum maksimal menjadi hal penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penataan ulang utilitas agar rumah dapat memberikan kualitas hunian yang lebih baik. Dengan adanya survei ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam meningkatkan kualitas utilitas bangunan sehingga tercipta lingkungan hunian yang lebih aman, nyaman, dan sehat bagi penghuni. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan saya, rumah ini sebenarnya sudah cukup layak untuk ditempati karena semua utilitas dasarnya sudah ada dan bisa digunakan. Tapi, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti sirkulasi udara yang belum lancar, instalasi listrik yang belum rapi, dan saluran air yang belum maksimal. Kalau bagian-bagian tersebut diperbaiki, rumah ini bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tidak mudah bermasalah ke depannya. Jadi intinya, rumah ini sudah cukup baik, tapi masih butuh sedikit peningkatan agar kualitas hunian lebih optimal.